Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Salam sehat, salam kompak selalu untuk siswa SMP Negeri 2 Nglames, khususnya siswa kelas 7. Pada kali ini kita akan membahas modul 2, yaitu tentang segitiga dan segi 4. Mungkin materi ini pernah kalian pelajari sewaktu di SD. Saya akan memperdalam materi ini pada kali ini. Materi ini disesuaikan dengan modul yang telah kalian terima. Ya, ini adalah merupakan rangkuman ataupun merupakan tambahan pengetahuan tentang segitiga dan segi 4. Baiklah, yang pertama kita akan membahas masalah segitiga. Segitiga dalam kehidupan sehari-hari banyak kita jumpai, bermacam-macam bentuknya. Ya, nanti akan kita pelajari bagaimana sifat segitiga dan apa jenis-jenis segitiga. Pertama akan kita bahas terlebih dahulu sifat segitiga. Yang pertama, bahwa segitiga memiliki 3 buah sisi, yaitu berupa garis lurus yang saling bertemu pada ujung garis satu sama lain. Ini adalah garis yang pertama, garis yang kedua, garis yang ketiga. Pada pertemuan garis dengan garis akan kita bernama, karena berupa titik, jadi kita bernama titik A, titik B, dan titik C. Ya. Kemudian garis yang membentuk segitiga kita beri nama garis AB atau sisi AB, sisi BC, dan sisi AC. Selanjutnya sifat yang kedua, sifat segitiga yang kedua yaitu bahwa segitiga diberi nama sesuai dengan nama ketiga titik sudutnya. Pada gambar ini titik sudutnya yaitu titik A, titik B, titik C. Sehingga segitiga ini kita beri nama segitiga ABC. Selanjutnya sifat segitiga yang ketiga yaitu bahwa segitiga memiliki 3 buah sudut. Sudut yang ketiganya kalau kita jumlahkan akan menghasilkan 180 derajat. Yang dimaksud dengan sudut dilambangkan dengan seperti huruf L ini, kita baca adalah sudut atau pojok dari segitiga. Misalkan ini adalah pojok A, kita namakan sudut A. Pojok B kita namakan sudut B. Pojok C kita namakan sudut C. Jika ketiga sudut ini kita tambahkan, maka sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C akan menghasilkan 180 derajat. Lalu sifat yang keempat, bahwa jumlah dua sisi dari suatu segitiga harus lebih panjang dari satu sisi yang terpanjangnya. Saya ulang lagi, bahwa jumlah dari dua sisi harus lebih panjang dari sisi yang terpanjang. Dalam gambar ini kita lihat sisi yang terpanjang adalah sisi AC. Sehingga sisi AC ini harus kita katakan sebagai sisi terpanjang, maka jumlah sisi AB ditambah jumlah panjang sisi BC, maka panjangnya AB ditambah BC ini harus melebihi panjangnya AC.
Ya, kita dapat tuliskan panjang sisi AB ditambah panjang sisi BC harus lebih panjang dari sisi AC karena AC yang terpanjang. Ini adalah merupakan syarat untuk terbentuknya segitiga. Jika tidak, coba perhatikan. Ada satu sisi, sisi yang kedua, sisi yang ketiga. Dua sisi yang pendek, jika kita jumlahkan tidak cukup atau lebih kecil dari sisi yang paling panjang, sehingga tidak dapat membentuk segitiga, tidak akan bertemu. Nah, ini berarti segitiga tidak dapat dibentuk. Oleh karena itu, ini merupakan syarat dari sebuah segitiga bahwa sisi yang terpanjang harus lebih pendek dari jumlah dua sisi yang lainnya. Atau kalau kita balik, jumlah dua sisi harus lebih panjang dari sisi yang terpanjang. Berikutnya adalah kelima. Sisi yang terpanjang terletak pasti di depan sudut yang terbesar. Sisi AC adalah sisi yang terpanjang, akan berhadapan dengan sudut B karena sudut yang terbesar. Ya, ini harus kita catat bahwa sudut yang terbesar berhadapan dengan sisi yang terpanjang. Demikian juga sifatnya yang sebaliknya, sifat yang keenam. Sisi yang terpendek akan berada di depan sudut yang terkecil atau sudut yang terkecil berada di hadapan sisi terpendek. AC adalah AB, sisi terpendek, maaf ya bukan AC itu AB, adalah sisi terpendek akan menghadap ke sudut C yang terkecil. Sehingga sudut C adalah sudut terkecil dan sisi AB adalah sisi yang terpendek. Itu bisa dipahami ya. Baiklah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis segitiga. Segitiga kita kelompokkan menjadi dua kelompok berdasarkan panjang sisinya dan kelompok yang kedua berdasarkan besar sudutnya. Pada kali ini kita akan membahas jenis-jenis segitiga berdasarkan panjang sisinya. Maka akan dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah segitiga sama sisi, yaitu segitiga yang ketiga sisinya sama panjang. Jadi pada gambar itu panjang sisi AB sama dengan panjang sisi BC sama dengan panjang sisi AC. Perlu dipahami di tambahan pengetahuan di sini bahwa menyatakan panjang sisi AB kita menggunakan huruf kapital. Selain menggunakan huruf kapital, kita juga bisa menggunakan huruf kecil sebagai menyatakan panjang sisi dan menuliskannya di tengah-tengah sisi. Contohnya panjang AB dinyatakan dengan C kecil, panjang BC menggunakan dengan lambang A kecil, dan panjang sisi AC menggunakan huruf kecil B. Sehingga segitiga ABC sama sisi ini dapat kita nyatakan dengan huruf kecil A sama dengan B sama dengan C, dengan pengertian bahwa A adalah panjang sisi A, BC, B adalah panjang sisi AC, dan C adalah panjang sisi AB. Sifat yang segitiga sama kaki. Kalau tadi segitiga sama sisi mempunyai tiga sisi sama panjang, kalau segitiga sama kaki mempunyai dua sisi sama panjang. Ya, dalam gambar ini sisi AB dan sisi BC sama panjang. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa sisi AB sama panjang dengan sisi BC, sehingga segitiga ABC disebut segitiga kaki. Dan segitiga yang ketiga adalah segitiga sebarang. Ketiga sisinya tidak sama panjang. Ini berarti tidak mempunyai ukuran yang sama.
semuanya berbeda. Dengan lambang sama dengan dicoretnya artinya tidak sama. Panjang sisi AB tidak sama dengan panjang sisi BC, tidak sama dengan panjang sisi AC. Itu 3 jenis segitiga dilihat berdasarkan panjang sisinya. Selanjutnya kita akan membahas jenis segitiga yang kita lihat berdasarkan besar sudutnya. Berdasarkan besar sudutnya, segitiga dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama yaitu segitiga siku-siku. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa sudut siku-siku besarnya 90 derajat. Pada gambar sudut A besarnya 90 derajat. Sehingga segitiga ABC disebut segitiga siku-siku karena salah satu sudutnya ada yang 90 derajat. Lalu yang kedua yaitu segitiga lancip. Dikatakan segitiga lancip karena ketiga sudutnya lancip. Yang dimaksud dengan sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Contohnya sudut A ini kurang dari 90 derajat. Sudut B kurang dari 90 derajat. Sudut C juga kurang dari 90 derajat. Karena ketiga sudut kurang dari 90 derajat atau ketiganya sudutnya lancip, maka segitiga di samping ini disebut segitiga lancip. Lalu jenis segitiga yang ketiga, segitiga tumpul. Dinamakan segitiga tumpul karena salah satu sudutnya ada yang tumpul. Yang dimaksud dengan tumpul, sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Contohnya, ini sudut B besarnya lebih dari siku-siku atau lebih dari 90 derajat. Sehingga segitiga ABC dinamakan segitiga tumpul. Demikian jenis-jenis segitiga dan sifat segitiga telah kita pelajari. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari 4. Dalam kehidupan sehari-hari kita juga banyak melihat benda-benda berbentuk segi 4. Ini saya tampilkan bermacam-macam segi 4. Ya. Namun dalam hal ini nanti kita akan mempelajari mengelompokkan segi 4 ini dalam beberapa macam nama yang namanya nanti disesuaikan dengan sifat-sifatnya. Sifat dari segi 4 secara umum adalah, ini contoh segi 4 yang kita buat dengan sembarang. Sifat yang pertama yaitu segi 4 memiliki 4 sisi, yaitu pada gambar ini berarti sisi AB, sisi BC, sisi CD, dan sisi AD mempunyai 4 sisi. Sifat yang kedua mempunyai 4 sudut. 4 sudut atau 4 pojok. Kalau segitiga mempunyai 3 sudut, kalau segi 4 mempunyai 4 sudut, yaitu sudut A, sudut B, sudut C. Kemudian sifat yang ketiga yaitu bahwa segi 4 mempunyai 2 garis yang dinamakan diagonal. Garisnya melintang pada sisi bidang dari sudut ke sudut. Memiliki 2 garis diagonal. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis segi 4 dilihat berdasarkan sifat-sifat khusus. Ya, dilihat berdasarkan sifat-sifat khusus. Nah, dari sifat-sifat khusus nanti kita mempunyai 6 macam segi 4. Jenis segi 4 yang pertama kita beri nama persegi. Ya, pada gambar ada persegi ABCD. Sifat khususnya yaitu yang pertama mempunyai 4 sisi. Ya, karena segi 4 memiliki 4 sisi, tapi khususnya apa? Sisinya sama panjang. Yaitu ada sisi AB, sisi BC, dan sisi CD serta AD sama panjang keempatnya. Ya, ini keempatnya sama panjang.
Lalu sifat yang kedua mempunyai 4 sudut. Nah, persegi ini sifatnya juga khusus. Sudut-sudut keempat sudutnya sama besar, yaitu keempat-empatnya sudut siku-siku atau sudut 90 derajat. Sudut A, sudut B, dan sudut C semuanya 90 derajat. Dan sifat yang ketiga memiliki 2 garis diagonal, di mana kedua diagonal ini saling berpotongan tegak lurus. Di diagonalnya juga membentuk sudut siku-siku. Lalu persegi panjang, jenis segi empat yang kedua yaitu yang dinamakan persegi panjang. Persegi panjang bentuknya secara umum seperti ini. Kita ambil contoh ABCD adalah persegi panjang. Sifat khususnya apa? Sifat khususnya yang pertama adalah mempunyai 4 sisi, sudah umum. Nah, khususnya apa? Khususnya karena mempunyai 2 sisi yang sejajar, berpasangan, sehingga ada satu pasang yang mendatar dan satu pasang yang tegak, sehingga mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar. Dan yang sejajar tadi sama panjang, itu sifat khusus dari persegi panjang yang pertama. Lalu sifat yang kedua sama dengan sifat pada persegi, yaitu memiliki 4 sudut yang sama besar, yaitu 90 derajat masing-masingnya. Sedangkan sifat yang ketiga memiliki 2 diagonal. Ini masih umum. Kalau pada persegi tadi saling tegak lurus, maka pada persegi panjang diagonalnya berpotong, tidak saling tegak lurus, tapi hanya saling membagi 2 sama panjang. Itu sifat dari persegi. Jenis yang ketiga namanya jajar genjang. Nah, jajar genjang ABCD mempunyai sifat khusus. Khusus yang pertama mempunyai 4 sisi umum yang khususnya hampir sama dengan pada persegi panjang, yaitu mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar, sama dengan persegi panjang, sifat yang pertama. Lalu sifat yang kedua mempunyai 4 sudut. Nah, tapi sudutnya khusus, tidak sama dengan persegi dan persegi panjang tadi. Keempat sudutnya sama, yaitu 90 derajat. Namun pada jajar genjang tidak. Tapi sifat khususnya adalah sudut yang berhadapan. Nah, ini nama sudut yang berhadapan itu besarnya pasti sama. Sudut A berhadapan dengan sudut C, lalu sudut B berhadapan dengan sudut D, itu besarnya sama. B dengan D sama, A dengan D sama. Itu merupakan sifat khusus yang kedua dari jajar genjang. Lalu sifat yang ketiga sama dengan sifat pada persegi panjang, mempunyai 2 diagonal yang saling berpotongan. Sifat yang keempat adalah belah ketupat. Nah, belah ketupat mirip seperti ketupat gambarnya, jadi mempunyai sifat khusus, dinamakan segi empat karena sisinya ada 4. Ya, sisinya ada 4, yaitu sama panjang. Nah, hampir sama dengan sifat persegi. Empatnya sisinya sama panjang, tapi ada bedanya karena ada sifat yang kedua, memiliki 4 sudut, namun tidak semuanya sama besar, tidak semuanya sama, tapi sifatnya seperti pada jajar genjang, yaitu yang pertama sifat yang keempat sisinya sama, ini sama dengan sifat pada persegi. Kemudian sifat yang kedua, sudut yang berhadapan sama besar, sama dengan sifat pada jajar genjang. Ya, sudut yang berhadapan sama besar, sama dengan sifat jajar genjang. Dan sifat yang ketiga memiliki diagonal yang saling berpotongan tegak lurus, sama dengan sifat
diagonalnya persegi. Ya, berhati-hati ya karena banyak yang kemiripan sifatnya, dibedakan dengan ciri khas. Kemudian berikutnya adalah yang kelima, yaitu segi empat layang-layang. Bentuknya mirip layang-layang. Nah, layang-layang ini segi empat yang mempunyai sifat khusus. Sifat khususnya yaitu memiliki 4 sisi sama sifat umum. Kemudian mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. Nah, ini mirip dengan sifat mempunyai 2 pasang sisi yang sama panjang. Mirip dengan pada jajar genjang dan belah ketupat. Ya, jajar genjang dan persegi panjang 2 pasang sisi yang sama panjang, cuma tidak sejajar bedanya. Nah, itu AB panjangnya sama dengan AD, kemudian BC sama dengan CD. Sifatnya hanya sama panjang, berpasangan sama panjang tapi tidak sejajar. Sifat yang kedua, memiliki 4 sudut sama, tapi hanya sepasang sudut saja yang sama besar yang berhadapan. Hanya memiliki sepasang sudut yang berhadapan yang sama besar. Itu sifat dari layang-layang. Sifat yang ketiga adalah diagonal. Mempunyai diagonal, ada 2 diagonal yang saling berpotongan tegak lurus. Nah, saling berpotongan tegak lurus. Itu sifat dari layang-layang. Lalu sifat yang segi empat yang keenam, yaitu dinamakan trapesium. Nah, trapesium ini juga memiliki 4 sisi, tapi sifatnya khusus. Hanya memiliki 1 pasang sisi yang sejajar. Misalkan yang sejajar adalah sisi AB dan sisi DC. Sedangkan sisi yang lainnya bebas. Yang ini sejajar, yang duanya bebas. Nah, ini namanya trapesium. Sifat yang pertama hanya memiliki sepasang sisi yang sejajar, 2 sisi yang lainnya bebas. Sifat yang kedua tentang sudut. Nah, ini namanya sudut yang berdekatan. Sudut B dan sudut C pada sisi sejajar ini sudut yang berdekatan, bukan berhadapan tapi berdekatan. Demikian juga sisi B dan sisi A dan sisi D juga berdekatan. Nah, sifat yang khususnya adalah jika 2 sudut ini berdekatan, pasti kalau dijumlahkan pasti jumlahnya akan 180 derajat. Ini namanya sudut sepihak. Nah, jadi jumlah sudut yang berdekatan atau sudut sepihak jumlahnya 180 derajat. Jadi sudut A ditambah D 180 derajat, B ditambah C juga 180 derajat. Dan sifat yang ketiga memiliki 2 garis diagonal. Demikian 6 jenis segi empat. Ya. Untuk selanjutnya sebagai tambahan bahwa trapesium itu bermacam-macam bentuknya. Kalau kita bisa pisahkan ada 3 macam. Nah, yang khusus segi empat yang nomor 6 itu ada 3 jenis, yaitu ada trapesium sama kaki, ada satu pasang sisi sejajar dan sepasang sisi lainnya sama panjang. Ini namanya trapesium sama kaki. Yang berikutnya adalah trapesium yang 2 sisinya sejajar dan salah satu sisinya membentuk sudut 90 derajat. Maka trapesium ini dinamakan trapesium siku-siku. Dan yang ketiga, trapesium yang tidak memiliki aturan, hanya memiliki sepasang sisi sejajar, namanya trapesium sembarang. Demikian penjelasan saya tentang segitiga dan segi empat. Mudah-mudahan dapat membantu kalian dalam mempelajari modul 2. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.